Hai, gua Bagas dari Coding Asik. Gua mau tanya nih, di sini lo masih buat HTML secara manual, buat elemen panjang masih ngetik, dan kelas ID pun sama masih manual. Jika masih, please stop cara kuno itu. Karena kali ini gua akan kasih tips 10 cheat sheet plugin Emmet paling populer biar lo makin cepet ngodingnya. Tapi tunggu yang satu ini ya. Oke, yang pertama-tama adalah ketika lo mau buat HTML, itu kan biasanya dengan menggunakan HTML kayak gini, kemudian kasih tag-tag dan sebagainya. Ini masih cara manual. Sebenarnya ada cara yang paling cepat, itu cukup dengan tanda seru, kalian enter aja. Ini udah melakukan HTML 5. Oke, jadi kalian lakukan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang gua bahas kali ini adalah plugin Emmet. Plugin Emmet adalah suatu plugin yang bisa memudahkan kita untuk mengetikkan atau menulis tag-tag, sintak, atau elemen dari HTML itu sendiri. Nah, kemudian yang akan kita bahas kurang lebih adalah kayak gini. Nanti ada ID dan class, kemudian ada custom attribute, text, child, sampai naming dan numbering. Oke, yang pertama adalah kalian udah tahu gimana cara membuat tag HTML secara langsung atau secara plugin Emmet, yaitu dengan gua kasih komentar di sini menggunakan tanda seru. Oke, ini perlu kalian ingat biar nanti kalian bakal lebih cepat. Kemudian kita bahas tentang ID dan class. ID dan class kalau kita bisa menggunakan secara manual, ini kan kita bisa menggunakan div. Misalnya ini pembuatan div. Begini. Jangan lupa tutupnya ya. Kemudian gini div. Oke, ini bakalan lama banget. Kemudian kalian kasih ID-nya apa, sama dengan petik. Misal ini ID-nya adalah header, kemudian kelasnya, dan sebagainya. Ini lama banget. Kalau kalian mau buat, ini adalah cara yang paling gampang dengan mengetikkan dot, kemudian nama kelasnya apa. Misal kalau nama kelasnya di sini adalah konten. Oke, maka dot konten langsung enter aja. Dia akan terbentuk div dengan nama kelas konten. Cukup mudah, oke. Ini gua duplikat. Gini. Kemudian gimana kalau ID? ID adalah cukup menggunakan pagar. Kemudian kasih ya, nama ID-nya apa. Misal di sini adalah header. Oke, simbol. Ini gua kasih duplikat. Langsung enter aja. Dia otomatis div-nya akan ada punya ID header. Terus gimana kasusnya kalau kita biasa mengetikkan sintak-sintak dari Bootstrap? Bootstrap kan dia punya kelas-kelas yang sangatlah banyak. Contoh di sini misal kita punya kelas dengan kolom, kemudian ada LG misal 4. Oke. Kemudian ada kolom lagi, kemudian MD, biasanya kalau kelas Bootstrap gitu, MD misalnya adalah 6, kemudian ada kolom lagi dengan SM, misal 12. Nah, kita cukup ketik kayak gini, langsung ini duplikat, enter. Nah, maka dia akan terbentuk sebuah kelas, ini lengkap, sebanyak 3 kelas, LG4, MD6, sampai SM12. Gimana kalau misal campuran dengan ID? Cukup mudah aja. Kalau misal konten dan header-nya ini kita gabung, maka konten, kemudian langsung pagar, kita kasih nama ID-nya. Enter, maka dia akan jadi. Ini gua kasih duplikat. Oke, gua rasa cukup untuk penggunaan ID dan kelas. Ini sangatlah mudah penggunaan dot dan pagar. Oke, yang selanjutnya adalah penggunaan custom attribute. Custom attribute maksudnya apa? Contoh di sini adalah kita kalau punya sebuah inputan, misal kita kasih input begini. Oke, biasanya kita tipe apa, misalnya tipenya teks dan sebagainya. Kemudian nanti ada atribut lain misalnya require atau placeholder. Oke, simple. Nah, ini ada nggak sih cara cepatnya? Ada. Kalau kalian tuh di sini misal kalian punya input tipenya teks, maka input terus titik 2 teks. Kalau kalian punya password, maka input tipe kayak ini password langsung. Oke, maka langsung jadi. Ini gua duplikat dulu. Oke, ini enter. Oke, ini. Simbol ini adalah custom attribute. Kemudian ada nggak sih yang lain? Misal kita kasih namanya ID-nya apa gitu ya, secara langsung. Misal kita kasih lagi input, tipenya adalah date. Oke. Kemudian kita mau kasih atribut yaitu title. Maka mudah aja dengan ini ya, buka kurung, terus title sama dengan petik 2. Misal date berarti tanggal. Oke, kemudian ada atribut lain, misal adalah require kayak gini. Enter.
Nah, dia maka akan terbentuk tipenya date, tanggal, require kayak gini. Nah, name-nya juga sama. Kalau kalian punya name, maka di sini adalah name sama dengan petik 2, kemudian kasih nama, tanggal, ID-nya pun sama. ID sama dengan kemudian tanggal. Oke, ini gua duplikat dulu. Kemudian Control Space, Enter. Maka dia jadi. Ini mudah banget kalau kalian punya atribut-atribut lain. Jadi ini kalian bisa custom secara manual. Oke, daripada kalian ngetik secara satu persatu, ini cukup lama. Oke, ini ada penggunaan dari custom atribut. Semoga kalian paham. Kemudian yang selanjutnya adalah kita penggunaan tentang teks. Apa sih penggunaan emmet text plugin emmet ini fungsinya buat apa? Teks ini contoh kalau kalian ngetik elemen A buat link ya. A, kemudian di sini adalah klik link misal. Kemudian bla bla terus seterusnya. Nah, ada nggak sih cara cepatnya? Nah, itu ada. Yaitu dengan menggunakan A, kemudian buka kurung kurawal kayak gini. Kemudian kalian ketik aja biasa klik link. Maka dia otomatis akan ada kayak gini. Tinggal kita ngasih hrefnya apa. Cukup simpel kan? Apakah hanya berlaku buat A? Tentu saja tidak. Kita bisa menggunakan P, kemudian misal di sini adalah paragraf. Oke, enter. Maka dia akan terisi teksnya. Oke, ini adalah simple dari penggunaan teks. Kemudian yang selanjutnya adalah gua di sini mau menjelaskan tentang konsep dari parent, child, atau sibling. Karena nanti ini penggunanya sangat penting untuk selanjutnya. Oke, sini gua misal punya sebuah tag HTML. Ini misal konsep sibling, parent, child. Oke, ini gua paste. Nah, ini ada sebuah section, kemudian di dalam section ini ada div sebanyak 3 kali. Di dalam div ada P, tag P atau elemen P. Oke, yang dimaksud dengan parent ini kalau misal kita sebut adalah sebagai orang tuanya. Kalau orang tua, konsep orang tua kan dia punya sebuah anak, yang bisa kita sebut adalah child. Nah, anak itu kalau kita punya ada adik, kemudian kakak dan sebagainya, dia punya saudara. Ini kita bisa sebut ada sibling. Konsep ini juga sama. Jadi section ini adalah sebuah parent dari div di sini. Oke. Nah, antar masing-masing div ini bisa disebut adalah parent. Jadi div yang pertama, div 2, div ini ya. Sorry, sibling. Oke, ini adalah siblingnya atau saudaranya. Kemudian di sini ada child-nya. Jadi div ini adalah child dari si parent-nya atau section-nya. Nah, P ini juga adalah child dari si parent div. Oke, konsep dari siblings, parent, dan child ini kayak gitu. Jadi section adalah parent-nya, kemudian anaknya itu adalah child-nya, ini yang div. Kemudian P juga child dari parent si div. Oke, semoga kalian paham. Nah, ini adalah konsep dari sibling, parent, dan child. Ini penggunaan nanti buat CSS, JavaScript, dan sebagainya juga perlu kalian pahami. Oke, kita lanjut adalah tentang child. Penggunaan child ini adalah berarti kita menggunakan parent dan mengisi anaknya ada beberapa. Kita mudah aja, contoh misal di sini kita mau buat nav, di isinya itu ada UL, di dalam UL itu ada LI. Maka cukup mudah dengan kayak gini aja. Ini gua duplikat, enter. Maka dia akan terbentuk parent-nya nav, di dalamnya ada child UL, dan lagi ada child lagi LI. Oke, nggak kebayang kalau kalian ngetik nav, kemudian UL, LI ini secara manual, itu pasti sangatlah lama. Terus contoh lagi, misal kita punya sebuah div, kemudian di sini punya elemen P, oke. Di dalam elemen P itu ada span. Oke, jadi mudah aja dengan ini ya, lebih besar dari ya ini ya. Ini duplikat, enter. Nah, dia akan terbentuk kayak gini. Jadi div-nya adalah parent, P-nya juga adalah child. Child ini dia juga punya sebuah child lagi. Berarti si P ini adalah parent dari si span. Oke, konsep dari child, kemudian siblings, parent ini harusnya udah dipahami. Oke, yang selanjutnya ada siblings. Sibling berarti kita bisa mensimplifikasikan ini ya, saudaranya lah kayak gitu. Oke, contoh di sini adalah kita punya div. Di dalam div kita punya sebuah elemen P. Oke, dia punya sibling adalah block quotes. Oke, maka enter aja. Nah, ini. Maka parent-nya adalah div. Div ini dia punya child
P dan block quotes. Nah, antara block quotes dan P ini adalah dia siblings atau bisa disebut saudaranya lah kayak gitu. Nah, penggunanya adalah tadi dengan penggunaan tanda plus. Oke, untuk masuk ini adalah lebih dari. Kalau mau buat sibling, kita menggunakan tanda plus. Oke, simple. Terus contoh lagi, misal ada nih, kita header, terus ada punya sibling dengan nama nav, kemudian ada section, oke, kemudian dia punya sibling lagi footer. Ini biasanya adalah untuk penggunaan konsep kontennya untuk sebuah website kayak gitu. Nah, dia akan terbentuk header, nav, section, footer secara ini ya, berkelanjutan. Jadi dia adalah siblings. Cukup mudah ya penggunaan sibling dengan penerapan tanda plus. Oke. Nah, selanjutnya adalah climb up. Oke, climb up apa sih? Jadi kita bisa menyisipkan atau memunculkan atau menaikkan sebuah elemen yang berada di dalam sebuah parent. Oke, langsung aja biar kita paham. Misal di sini kita punya sebuah div. Oke. Kemudian selanjutnya adalah punya ini ya, sebuah sibling. Di dalam sibling ini dia punya P. P ini punya span, oke. Di span ini dia punya sibling lagi, IM, oke. Nah, kita climb up nih. Climb up nanti maksudnya apa? Kita climb up block quotes. Maka akan terbentuk kayak gini. Oke. Div kemudian punya siblings, div lagi, di dalam div punya sebuah child, P juga punya child lagi, span dan IM. Oke. Terus block quotes-nya adalah ini siblingnya dari P. Yang akan membedakan apa? Bedanya adalah gini, misalnya gua kasih duplikat, kalau kita kasih ini tanda plus, maka block quotes-nya ini ada di dalam P. Contoh aja, nah kayak gini. Dia akan terbungkus P-nya. Jadi P-nya adalah parent-nya si block quotes. Tapi kalau kita naikkan ini ya, pakai climb up, tanda ini lebih ke pangkat ya. Ini dia akan menaikkan dari parent-nya. Oke. Jadi hasilnya adalah seperti yang kalian tahu. Ini enter. Nah, maka dia akan berada di parent lagi, naik parent-nya. Maka parent-nya yang sekarang adalah div, bukan P lagi. Oke. Terus biar lebih paham, misal contoh di sini adalah UL. Oke, di dalam UL ada LI, di dalam LI ada sebuah P, di dalam P ada A. Nah, terus kita climb up lagi, ada button. Hasilnya akan seperti apa menurut kalian? Oke, coba kita langsung enter. Nah, maka si P ini dia punya sibling, yaitu button. Oke, jadi dia nggak berada lagi di dalam parent si P, karena dia udah naik atau climb up. Gimana nih? Contohnya gimana kalau misal buttonnya ini langsung adalah sebuah sibling dari LI? Maka dia cukup mudah. Ini kita duplikat. Paste ya, sini. Kalau kita naikkan 2, maka ini 2 kali. Oke. Nah, kayak gini. Maka si LI ini dia punya sebuah sibling button. Karena dia udah naik 2 kali. Cukup mudah ya penggunaan climb up. Semoga kalian paham. Kemudian multiplication adalah, kalau kita bisa sebut adalah perkalian. Contoh kalau kita punya nih, simpel aja, kita punya UL, kemudian LI sebanyak 5 kali. Kalian ngetiknya gimana? Misal UL ya, kayak simpel, kemudian LI, oke, kemudian duplikat kayak gini. Oke, ini udah cepet sih, cuma ada nggak sih yang lebih cepet dari ini gitu kan? Ada, cukup dengan perkalian aja. Perkalian maksudnya gimana? Ya cukup kayak gini. Misal kalian maunya UL, di dalam UL ada LI. LI ini mau sebanyak berapa? Misal 5 kali. Maka tinggal kali 5. Oke, ini duplikat. Enter. Nah, dia akan terbentuk sebuah elemen LI sebanyak 5 kali karena udah dikalikan. Oke, cukup menarik ya. Terus kasus lain nih misal, kita punya sebuah div, kemudian di dalam div kita punya sebuah LI, atau LI udah ya, image aja ya, image sebanyak 3 kali. Misalnya mau buat galeri ya. Oke, ini duplikat. Enter. Nah, maka di dalam div ada sebanyak IMG ya, elemen IMG sebanyak 3 kali. Cukup mudah ya, cukup mudah dipahami. Jadi kalian nggak perlu ngetik secara manual dengan banyaknya elemen.
lama. Oke. Selanjutnya adalah kita bahas tentang grouping. Grouping apa sih maksudnya? Gitu ya. Contoh aja misal gini, kita punya sebuah elemen nih, div. Kemudian di dalam elemen div, kita tuh pengen adalah perkalian dari div-nya. Contoh misal div, di dalam div lagi ada H1. H1 ini punya sebuah sibling, yaitu P dan button. Kalau ini biasa untuk membuat sebuah card ya. Oke, kalau kayak gini, apa yang akan terjadi? Ya, cukup mudah dipahami atau cukup ditebak ini. Maka div-nya ini adalah punya sebuah child bernama div lagi. Di dalam div ada child lagi, H1, P, dan bottom. Tapi gimana kalau div-nya ini kita mau kalikan sebanyak 3 kali misalnya? Oke, sintaknya kita bisa melakukan grouping. Oke, grouping ini adalah kita bisa melakukan ini, buka kurung, tutup kurung, kemudian kita baru dikalikan sebanyak yang kita mau. Contoh 2 kali aja deh. Ini kita duplikat. Enter. Nah, maka akan terbentuk elemen yang sama atau chat yang sama, yaitu div, sebanyak 2 kali. Karena kita udah melakukan grouping. Oke, cukup mudah ya. Harusnya kalau udah paham. Terus contoh lain deh, contoh lain. Misal di sini adalah UL, kemudian punya LI, di dalam LI ada A kali 5. Ini hasilnya akan gimana? Oke, maka di sini adalah A-nya itu sebanyak 5 kali di dalam LI. Tapi ini bukan yang kita mau. Ini gua kasih komentar, bukan yang kita mau. Oke, maunya adalah A-nya atau LI-nya yang ada A-nya itu ada 5 kali di dalam UL. Maksud nggak? Jadi UL dia punya sebuah child, yaitu LI sebanyak 5 kali yang ada A-nya di dalamnya juga. Maka kita grouping LI, ini di dalamnya ada A, terus kita kalikan sebanyak 5 kali. Ini kita duplikat. Nah, maka akan terbentuk kayak gini. Oke, ini adalah yang kita harapkan. Jadi mudah aja dengan perkalian. Kalian nggak perlu ngetik satu-satu. Terus gimana kalau misal A-nya itu ada isinya? Contoh aja di sini adalah kita kasih misal link. Klik link deh ya. Klik link. Maka mudah aja dengan kurung kurawal lagi ini. Nah, maka dia di dalam elemen A itu ada klik link teksnya. Mudah ya penggunaan teks. Jadi kita bisa komunikasikan semuanya. Oke, gua rasa cukup mudah ya dipahami. Kemudian yang terakhir nih ya, tentang naming and numbering. Maksudnya apa? Contoh di sini adalah kita punya sebuah teks atau punya kelas, punya ID. Contoh di sini kita punya klik link 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kan kalau kita ngetiknya secara manual, pasti akan sama kayak gini. Ada nggak sih cara yang biar kita punya perulangan nah gitu? Nah, ini penggunaan naming dan numbering. Oke, kita kasih contoh yang pertama adalah kita punya UL, kemudian punya LI, oke, dan punya kelas bernama list. Oke, list, kayak gini, punya kelas list. Kemudian kita pengennya perulangan. Jadi list 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dengan menambahkan sebuah dolar. Kemudian kita kalikan 3. Maka akan ada sebuah LI dengan kelas list 1, 2, 3 secara perulangan. Oke, ini cukup mudah banget diterapkan. Oke, ini gua kasih duplikat. Bentar. Terus gimana nih? Kalau misal kelasnya ini mau kita balik dari 3 dulu, baru 2, baru 1. Ada nggak caranya? Ada, tenang aja. Makanya UL misal kita pakai UL lagi dalam LI, kemudian punya kelas misal list aja, sama. Kemudian kasih dolar tetap. Nah, penggunanya adalah dengan menerapkan add, kemudian kasih min. Jadi ini nanti berawalnya dari yang paling tinggi dulu, berarti 3. Dan kali 3. Oke, ini duplikat. Nah, maka listnya atau kelasnya ini berawal dari list 3, baru 2, baru 1. Oke, dan menambahkan add min. Terus ada pertanyaan lagi nih, gimana kalau startnya itu dari 3, 4, 5? Ada nggak? Ada, tenang aja. Makanya UL, LI, kelasnya apa? List lagi nggak apa-apa.
Start-nya dari mana? Start-nya dari 3, maka add 3. Oke, add 3 kemudian kali 3. Duplikat. Ops, benar, kali LI, list, dolarnya belum ya, dolar. Oke, nah kayak gini, dolar add 3 kali 3. Nah, maka akan terbentuk list 3 kelasnya ya, dari start 3, kemudian 4, 5. Oke, cukup mudah dipahami ya, jadi kalian bisa menerapkan untuk mengisi list secara numbering dan sebagainya secara perulangan. Bisa berawali dari mungkin ZK A, dan sebenarnya bisa di-start dari yang kamu butuhkan. Oke, gue rasa udah cukup untuk penggunaan dari tag-tag tadi ya. Dari mulai penggunaan pembuatan tag HTML, kemudian sampai ID class, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah naming and numbering. Oke, semoga kali ini adalah materi dari plugin Emmet, 10 bagian Emmet yang populer. Semoga bermanfaat buat lo, tentunya untuk meningkatkan kecepatan dan tentunya untuk produktivitas lo biar coding atau project lo lebih cepat diselesaikan. Oke, semoga bermanfaat. Gua akhiri, gua Bagas dari Coding Asik. See you di next video, tentunya dengan video-video yang lebih kece dan bermanfaat lagi. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye.